Apa yang membuat Adinda Felix demikian suka dengan sejarah ya? Ya, pertama itu sebenarnya ketertarikan pertama sejarah itu karena sejarah itu bisa menjawab masa depan. Bisa menjawab masa depan. Bisa menjawab masa Maksudnya? depan. Jadi apapun yang terjadi di atas muka bumi ini kan nggak mungkin cuma sekali, dia pasti akan berulang. Makanya orang-orang Barat bilang history repeat itself. Kenapa history itu akan mengulangi dirinya? Karena dia nggak diperhatikan. Jadi dia mengulangi untuk nunjukin bahwa ada pola di dalam kehidupan ini. Nah, maka di dalam Islam juga sama, ternyata Allah sampaikan wal tangzur nafsum ma qaddamat ligot. Sesungguhnya kalau kita mau ngelihat masa depan, ya kita harus lihat masa lalu. Walaupun ayat ini sebenarnya ditujukan pada orang-orang yang harus bersiap-siap untuk nanti hari esok, yaitu adalah yaumil kiamat. Tapi bisa juga dimaknai bahwasanya apapun yang kita mau lihat di masa depan itu sebenarnya tersedia di masa lalu. Dan kalau kita bahas tentang sejarah sebenarnya bisa banyak sekali filosofinya. Misal, setinggi apapun satu bangunan itu ditentukan oleh sesuatu yang nggak kelihatan, yaitu adalah fondasinya. Fondasi yang di bawah. Betul. Kalau kita mau bangun misalnya gedung lantai 5, tentu beda fondasinya dengan gedung lantai 10. Maka sejauh apa kita bisa memahami sejarah, itulah kita bisa mencetak masa depan. Nah, itu secara sederhana sih seperti itu. Apakah ini karena Felix Xiao juga adalah seorang penceramah, pengkhotbah, lebih gampang menerangkan melalui storytelling, yaitu dengan contoh-contoh yang ada di tarikh? Percaya nggak, Mas, kalau seandainya saya tuh sebenarnya ada 2 pelajaran yang paling saya benci ketika sekolah. Sampai satu. Iya, pertama sejarah, yang kedua adalah bahasa. Oh iya. Dan dua-duanya ternyata sekarang menjadi sesuatu yang saya jalan hidup. Betul. Jadi bahasa sama sejarah. Saya benci banget dengan sejarah, saya benci banget sama bahasa. Dan sampai sekarang akhirnya saya berkeyakinan guru-guru yang menjadikan murid-murid membenci sejarah dan bahasa itu kriminal sebenarnya. Sebenarnya ini adalah sesuatu yang sangat bermanfaat. Nah, maka ketika jadi seorang penceramah, jadi seorang aktivis dakwah yang itu tugasnya adalah meyakinkan orang lain, maka meyakinkan orang lain ya secara umum cuma ada 3 cara. Kalau nggak dengan logis, dengan historis, ya berarti dengan normatif. Nah, maka ya salah satu yang kita gunakan tentu saja adalah historis. Dan menariknya adalah Al-Quran itu adalah sebuah buku persuasif sebenarnya. Dan ternyata sepertiga daripada Al-Quran itu kisah. Tarikh. Untuk bisa meyakinkan orang dan persuasif orang. Tapi Felix kan paham ya, Ustadz Felix paham bahwa sekarang remaja ya, milenial ke bawah itu ahistory. Mereka tidak terlalu suka sejarah, melihat fenomena itu. Sebenarnya menurutku sih bukan mereka tidak suka sejarah, tapi mereka belum tepat disampaikan dengan cara mereka. Karena bagaimanapun juga sejarah atau kisah itu menjadi sesuatu yang inherent dalam diri manusia. Makanya Allah menurunkan Al-Quran sepertiga kisah, artinya cara paling mudah untuk bisa menyampaikan satu kebenaran itu bisa jadi dengan sebuah kisah atau story kan gitu kan ya. Misal, dulu saya suka baca Bobo. Jadi dulu kan di kita ada Bobo kan ya. Dan di Bobo itu yang paling saya ingat adalah cerita-ceritanya Abu Nawas, cerita tentang ini, kebijaksanaan tentang ini. Kata orang sih ada pepatah India. Tapi karena saya nggak suka India, saya ganti pepatah Cina aja ya. Karena saya kan orang Cina. Jadi kata orang India tuh begini. Dia bilang tell me a truth and I learn. Tell me a knowledge and I believe. Tell me a story and I will remember in my heart forever. Tell me the truth, katakanlah kebenaran dan saya akan belajar. Betul. Mungkin terbalik ya kali ya. Tell me knowledge and I learn. Tell me the knowledge and I believe. Dan saya akan percaya. Tapi kalau mungkin the truth itu believe kali ya. Betul. Saya percaya. Katakanlah knowledge, aku akan belajar. Kalau tapi tell me history, tell me story, dan itu akan tetap dalam hatiku selama-lamanya. Jadi betapa pentingnya story ya, bagaimana fenomena atau peristiwa sejarah kayak apapun, tergantung sekali bagaimana cara itu dituturkan. Ada penelitian tentang public speaking yang menyampaikan bahwasanya ada orang yang ketika ikut satu seminar atau ikut satu program dan segala macam, itu story akan tend to stay, dia akan cenderung untuk tetap ada dalam ingatan. Betul, karena kata orang gini, kalau misalnya kita lagi makan, kisah itu kayak sebuah sayur dalam makanan itu. Jadi dia yang membuat serat jadi mudah dicerna. Jadi lebih dikenang sayur daripada nasinya ya. Benar, kira-kira begitu. Maka kalau kita cerita tentang teori, orang-orang mungkin agak sulit untuk bisa percaya atau agak sulit untuk bisa mengingat. Tapi kalau story itu biasanya mereka ingat.